Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita bertemu di program Berani Mencari karena jawaban tidak datang sendiri. Nah, hari ini kita ada Ibu Ida Puspitarini. Ya, halo Bu Ida. Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat selalu. Sebenarnya tuh seorang financial planner itu kerjaannya seperti apa? Ya, sebetulnya itu memberikan advice ya bagi orang-orang yang membutuhkan, bingung cara mengelola keuangan itu seperti apa. Jadi ya memang saat ini kita bisa banyak temui di sosmed, ada yang memberikan advice, tapi terkadang kan kita butuh yang tersertifikasi. Nah, untungnya saya udah ada sertifikat itu. Oh, lembaga sertifikasinya dari kita FP Financial Planner Standard Board. Jadi ada sendiri itu ada ujiannya. Oh, ada ujian gitu. Iya, ya semoga aja nggak salah nggak sih. Oke. Karena harus bisa dipertanggungjawabkan ya advice-nya gitu. Betul sekali. Nah, yang perlu melakukan planning itu apakah orang yang penghasilannya sudah besar ataukah justru yang berpenghasilan sedikit? Oke, baik. Mengelola keuangan sebetulnya itu berasal dari sebuah habit atau kebiasaan. Nah, habit itu kan tidak secara tiba-tiba akan terbentuk. Sebetulnya alangkah baiknya dari kita itu masih berpenghasilan yang mungkin dibilang orang belum besar gitu, disitulah kita mencoba nih Bu Nani ini untuk membentuk habit kita. Barangkali nih dari sesuatu yang kecil ini kita udah terbiasa, suatu ketika Tuhan ngasih kita rezeki yang lebih besar, kita sudah punya kontrolnya di situ. Sudah ada plot-plotnya ya, sudah ada habit habit kita. Jadi yang diatur habitnya. Jadi bagaimana habit itu terbentuk. Jadi pada saat kita itu sudah dikasih rezeki yang lebih, kita tetap tahu porsi kita sekian. Ataupun kita naik level, mungkin akan nambah kebutuhan, kita udah punya kontrolnya. Jadi nggak euforia ya? Iya. Tadinya misalnya penghasilan 100.000 tiba-tiba menjadi 5 juta. Tahunya pengennya semuanya dibeli. Nah, itu kan namanya lifestyle inflation gitu ya. Jadi inflasi gaya hidup. Biasanya orang begitu, dulu gaji segitu, dia bisa nih dengan gaya hidup sekian. Gaji naik, ternyata ikutan naik. Nah, kalau udah terbiasa dengan mengelola keuangan dari gaji yang mungkin biasa-biasa itu dulu, nah dia punya nih kontrol, self control. Jadi nggak terbawa dengan kenaikan gaji tersebut. Tetap tertata ya? Ya, tetap tertata. Nah, kalau seorang ini nih, kalau kita digajinya masih UMR nih tuh gimana cara ngatur untuk biar bisa punya saving? Nah, betul, biar punya saving. Kadang ada orang gak ada duitnya, mau nabung gimana? Oke, kita lihat lagi backgroundnya. Misal dia gaji UMR, tanggungannya berapa? Misal begitu. Kalau dia masih single, terus dia tetap bilang aku nggak bisa nabung, itu nggak sehat dia. Masa sih nggak bisa nyisihin minimal 10% dari penghasilannya untuk ditabung? Berarti yang menabung sehat, itu minimal 10%. Sehat, ya. Itu disisihkan dulu. Pertama ya, ketika kita mendapatkan gaji, ambil dulu 10%, sisihkan dulu. Jadi prinsipnya sisihkan, bukan sisakan. Sisakan bagus ya, sisihkan bukan sisakan. Kalau nunggu sisa nggak sisa soalnya. Karena mata lapar terus kan. Itu dia. Tapi nanti kalau single ya, jadi nggak ada alasan tuh nggak bisa nabung. Kecuali dia memang sandwich, itu agak beda. Tapi pun sama sandwich, dia berusaha untuk bisa nabung. Ya mungkin dia putar otak mencari keran-keran penghasilan yang lain. Pasti bisa. Ada kan? Sama halnya dengan UMR dan dia tanggungannya banyak, ya masa sih mau menerima dengan legowo gaji segitu? Ya carilah penghasilan. Berarti 10% itu seperti wajib ya? Itu yang dibilang sehat tuh sebetulnya minimal 10%. Sekarang Purwokerto berapa di UMR kan? Udah ada 10% kayaknya. UMR Purwokerto 2 juta sekian lah ya, 2 juta 100 mungkin, 2 juta 200 gitu. 10%, 200.000. 200.000 per bulan. Berapa?
Dibagi 200.000 dibagi 30. Iya, misal kita sisihin kan, Ya 2.000-an lah ya. nah 200.000 ya, 200.000 dibagi 30 hari dibagi ya, berapa 6 tuh? ribuan 6 kali ribuan ya. Masa susah? Karena Oke. nggak pakai prinsip sisihkan tadi, Hmm. sisa nggak akan keluar. Oke. Berarti memang lebih harus berani kejam pada diri sendiri. Bukan kejam ya, apa itu? Gini, ini yang suka orang bilang, dikit-dikit kelola keuangan, baik kamu. Kan Iya, gitu. betul. Sangat beda itu. Sebetulnya kalau kita berani ngelola uang, itu bukan berarti kita irit, pelit, kita tuh menyengsarakan diri kita, itu tidak. Tapi kita punya porsi-porsi nih, kebutuhan. Maksimal kita kasih porsi 60%. Ya kalau punya gaji 2 juta, berarti masih punya spelen berapa? 60 kali 1,2 juta. Nah, nanti kita makan segitu nih, semuanya untuk apa-apa segitu. Nah, minimal 10% tadi untuk saving. Oke, Kan berarti baru 70%. saving itu untuk tabungan ya? Tabungan, karena nabung, tapi kalau memang belum punya dana darurat, ya nabung dulu untuk dana darurat. Gitu. Nah, kan masih punya spelen lagi 30% Iya, nih. betul. Kalau nggak punya utang kan bebas 30% ini. Kalau pengennya saving tetap 10% nih ya, kan masih udah 30% punya nih. Oke. Pelit nggak? Iya. Iya kan? Kalau dari sisi persennya iya sih. Karena tetap lebih besar kan dari 10%. Iya, sebetulnya gitu. Cuman di kita tuh sukanya gajian sudah keranjang check out semua. Ya kan? Temen, ayo kita gajian, kita makan. Dueng, kita lupa nih makannya di mana. Betul. Udah habis. Kan kadang-kadang tuh ya, yang susah kontrol tuh. Misalnya, ada rumah makan baru nih, gitu kan. Terus mumpung gajian nih, gitu kan. Sekali-sekali lah, sebulan sekali makan enak. Ya, itu. sebetulnya tidak apa-apa. Iya. Kan bisa kita akali dengan porsi tadi. Besoknya puasa ya. Sebetulnya tidak. Tidak juga ya? Berarti belum bener ngelola uangnya. Oh gitu. Iya, jadi bisa di 60% untuk hidup. Hidup itu ya untuk keseharian lah, apa aja. Itu gitu. termasuk biaya sekolah itu di 60%. Iya, semuanya ada di situ. Sekolah anaknya misalnya ya. Iya, terus 10% tadi untuk nabung, 30 misal untuk kalau udah berkeluarga, yuk setiap seminggu sekali, seminggu sekali terlalu intervalnya ya, UMR ya, sebulan sekali kita makan di luar. Nah itu sebenarnya sih makan di luar juga opsinya kan banyak ya. Kita sesuaikan dengan budget aja kan. Banyak juga yang tempatnya nggak terlalu mewah, yang terjangkau juga banyak sebetulnya. Nah masa sih misal kalau kita memang gaji UMR, kita nggak tahu diri nih, temennya ngajak 2 rumah makan baru, ternyata menunya harganya segitu-gitu, masa kita ikut aja kan? Harus itu tadi. Tutup mata, tutup telinga, walaupun teman bilang kamu loh kayak gini, kamu nggak ikutan, kamu selalu nolak. Kita bicara aja, memang saat ini kita lagi butuh, anak-anak mau sekolah. Sadar diri. Memang harus berani jujur ya, harus berani mengatakan tidak ketika itu tidak sesuai dengan planning kita kan ya. Dan pintar-pintar memilih circle. Nah itu dia. Betul itu. Nanti terutama ibu-ibu ya, perempuan lah, bukan hanya ibu-ibu. Kalau udah kumpul melihat barang bagus terus pengen kembaran. Biasanya kan gitu, kembaran yuk beli ini gitu kan. Nah itu penyakit. Itu tadi sebetulnya kunci untuk bisa kita tertib mengelola pengendalian diri. Nah itu harus dibentuk, bukan kilat untuk membentuknya. Itu juga pendidikan ya, mendidik kita sendiri. Nah kalau nih kita pendapatannya UMR nih ya, terus pengen punya investasi bukan hanya tabungan, itu mungkin apa enggak kira-kira? Sangat mungkin sebetulnya. Tadi tetap harus melihat gini. Sebetulnya kita tidak bisa langsung ngomong aku pengen investasi begitu ya. Kalau di perencanaan kita ada piramidnya. Jadi piramid terdasar adalah keamanan keuangan. Jadi keamanan keuangan kita tuh pastikan dulu sebelum kita melakukan investasi, kita pastikan bahwa arus kas kita itu tidak defisit. Jadi kita pastiin itu dulu, kita perbaiki nih. Kalau ternyata masih defisit. Tidak defisit itu di luar yang 10% ya? Iya, luar itu. Jadi, andai pun masih belum dipeta-petakan, kita itu melihat loh, selama kita punya penghasilan, kita lihat polanya, apakah
kita itu sukanya baru 3 minggu udah habis, ya? Iya. Ataukah memang kita punya sisa? Bisa sampai akhir bulan. Iya. Dan masih ada sisa. Ya, itu namanya manajemen cash flow. Oke, manajemen cash flow. Jadi kita perbaiki dulu bagaimana arus kas kita. Berarti bagaimana kita memanage penghasilan kita, pengeluaran itu seperti apa. Kalau sudah aman, it's okay, jalan yang kedua. Kalau kita punya utang gitu, kalau masih punya utang, berarti kan mempengaruhi cash flow ini. Iya. Nah, kalau utangnya memang belum memungkinkan, cash flow-nya itu memang surplus tapi minim banget gitu, perbaiki utang ini. Jadi kalau memang masih punya simpanan, utang mana yang berbunga tinggi diselesaikan dulu. Nah, kalau hutang tadi itu masuk yang 60% atau ada di luar sendiri lagi? Sebetulnya 60 segini. Sebetulnya metode-metode yang persentase itu tuh fleksibel, Bu. Tidak bisa kita terapin 50, 40, 30 ke semua orang. Seperti itu ya. Iya. Jadi mana yang akan kita kejar sebetulnya? Kalau memang kita itu aku pengennya ya makanku sehari-hari plus utang 60% itu ya bisa, karena aku pengen segera dana daruratku terkumpul, karena aku pengen segera punya tabungan. Misal aku pengen nyekolahin anakku, tabungannya target sekian tahun udah cukup. Nah, sebetulnya kita bisa otak-atik porsi itu, tapi memang secara garis besar untuk living atau kebutuhan hidup sehari-hari tidak boleh lebih dari 60%. Oke. Iya. Jadi gitu, sebelum kita invest, kita pastikan dulu kita bisa mengelola cash flow kita dengan baik. Kita sudah menyelesaikan utang-utang yang berbahaya. Nah, kita punya pinjol invest kan nggak bisa gitu kan. Terus yang ketiga, kita punya dana darurat. Sebenarnya tuh utang yang dianggap masih sehat itu sebenarnya utang yang tentang apa aja? Oke, satu, utang yang cicilannya, kita punya cicilan tidak boleh lebih dari 30-35% dari penghasilan bulanan. Oke, cicilan tidak boleh lebih dari 30 sampai 35%. Ya, idealnya 30 malah kita menyarankan. 30. Oke, kita anggap 30 aja ya. Gitu ya. Iya. Cicilan tidak boleh melebihi 30. Iya. Terus kenapa sih kok kita harus memanage utang kita itu? Selesai dulu, baru kita invest. Artinya begini, kita invest nih Bu ya, ikutan teman-teman saham gitu. Kita masih punya utang yang mana bunganya tinggi, jangka pendek, punya utang tetangga, temen yang ngejar-ngejar terus. Suatu ketika ada yang nagih nih, ayo utangku balikin, nggak ada duit. Betul. Kita jual, kita punya saham, padahal saham lagi down. Nah, rugi kan? Itu makanya di pengelolaan keuangan, selesaikan dulu keamanan keuangan, baru kita mikirin investasi. Kayak gitu. Misal gini ya, kita punya duit nih gajian. Kan tadi kita mau saving 10%. Oke, kita ambil 10% untuk saving. Terus kan kita punya hutang nih. Kita ambil dulu kan? 30% misalnya ada hutang. Tinggal 60% ya. Nah, 60% tadi itu kan sebenarnya udah pas untuk biaya hidup tuh, 60%. Nah, pada kondisi seperti itu berarti apakah dianggap tidak tepat kalau kita melakukan investasi? Berarti dari mana pos investasinya? Nah, 10% untuk sisihan. Iya, berarti sudah nggak ada porsinya kan ya? Iya, atau begini, ada diakalin nih. Sebetulnya kita bisa nih evaluasi 60% untuk living tadi, sebetulnya bisa loh kalau kita eliminasi apa tuh sebetulnya bisa. Pertama itu. Yang kedua, semisal udah 60 tuh udah mepet banget, gak bisa diotak-atik lagi. Nah, kita bersabar berarti ya, bersabar dari 10% itu. Nanti pertama adalah kita pastikan dana darurat kita setidaknya 3 bulan untuk kebutuhan hidup tuh ada di rekening. Kalau udah selesai, misal kebutuhan hidup sebulan bisa 10 juta. Berarti kan kita punya dana darurat at least 10 kali 3. Itu pun sebenarnya kurang ya Bu ya, tapi tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali untuk buffer gitu. Nah, setelah punya dana darurat, kita mulailah berinvest. Jadi kalau ada apa-apa, kita butuh uang darurat, kita tuh nggak ngeburu ngejual investasi kita, karena investasi itu kan
Oke. Harganya fluktuatif gitu. Jadi biar kita nggak rugi gitu. Kalau ada apa-apa ambil dana darurat, gitu sih maksudnya. Iya. Nah, Oke lah. Susah juga ya ngatur duit ya. sebenarnya yang susah tuh kontrol diri. Kontrol diri Iya. ya. Oke. Nah kalau misal nih, sebenarnya ini investasi apa Iya. yang bisa dipilih oleh kita kaum UMR nih? Oke, nah kalau memang kita sudah keamanan keuangan Aman nih ya, aman. beranjak ke investasi, Iya. kenyamanan keuangan. Oke. Ya, nah untuk mau investasi apa, ini sebetulnya harus kita notice deh, Bu. Kita mau investasi itu harus tahu tujuannya untuk apa, jangka waktunya itu untuk kapan. Terkadang kita temen apa kita ikut, Oke. ikut trendingnya apa kita ikut. Ini Iya. sebenarnya salah kaprah. Jadi kita tuh mau apa? Misalnya untuk anak sekolahnya sekolah apa ini gitu? Mau SD, SMP atau SMA atau kuliah. Iya. Nah kita lihat jangka waktunya. Kalau jangka waktunya panjang, kita bisa nih memilih instrumen-instrumen yang memang aman untuk jangka panjang. Jangan untuk kuliah anakku setahun lagi kuliah ngambilnya saham. Aduh itu berisiko, kan setahun short term, jadi nggak bisa ambil saham. Saham itu jangka panjang? Lebih baik jangka panjang, minimal kita hold 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Kalau kita pengennya invest bukan trading ya. Iya betul. Cuma kan yang benar-benar aman gitu ya, karena nih terutama tidak semua orang itu paham betul ya, tapi pingin membuat perencanaan agar kedepannya itu aman secara finansial gitu kan. Nah makanya tuh yang mungkin yang belum mengerti tentang investasi kan bisanya mengikuti advice aja nih, kira-kira investasi yang aman buat aku apa gitu kan. Nah sekarang kan lagi zamannya emas tuh ya. Nah, emas katanya bagus banget gitu. Nah apakah benar-benar emas itu investasi yang terbaik untuk kita gitu ya, untuk jangka panjang, ataukah justru nggak baik sebenarnya? Oke, kalau kita ngomongin emas ya, investasi emas itu tidak pernah salah. Sepanjang untuk jangka panjang. Iya, makanya emas itu namanya aset hedging. Jadi di saat instrumen lain harganya turun, dia tuh sebaliknya. Kayak sekarang ya semuanya turun, dia gitu. Cuma sampai ngantrinya sembako. Sudah ada sekarang. Udah ada ya? Gitu. Iya. Cuman pesannya lagi untuk jangka panjang. Karena ada belum beli, saya jual karena butuh, harga turun, nah ya enggak boleh. Kalau jangka panjangnya emas itu minimal berapa tahun? 5. Nah dari investasi yang minimal 5 tahun itu, yang jangka panjang itu sebenarnya apakah semuanya itu aman? Ataukah ada yang risikonya paling kecil untuk apa? Oke, ini serba salah gitu ya. Kita tekankan yang namanya investasi itu pasti ada return, ada risiko. Betul. PR kita bagaimana kita itu meminimalkan risiko itu. Nah pertama supaya minimal berarti kita harus bisa diversifikasi. Bukan berarti kita suka emas terus gitu. Karena khawatir nanti untuk jangka pendek kita jual ya rugi. Nah kita bisa nih kombinasi. Tapi kalau kita memang nggak mau bingung gitu, sebenarnya ada alternatif namanya reksadana. Itu tapi memang tetap aset finansial yang nggak tampak ya, sama saham nggak tampak, kita nggak pegang fisiknya gitu. Nah itu nanti yang ngelola manajer investasi, jadi orang-orang handal lah di situ, kita percayakan. Kita kasih aja duitnya gitu ya? Iya, cuman PR-nya kita harus juga melihat nih bagaimana prospektus dari perusahaan manajer investasi itu. Intinya adalah memang kita itu diminta untuk well literate gitu, kita harus suka membaca. Jangan orang bilang A kita ikut A, trennya B kita ikut B, nggak boleh. Jadi kita harus baca. Memang kita harus mengerti dulu paling ya. Beli apa yang kamu tahu apa yang kamu beli gitu. Prinsipnya di situ. Sebaik apapun itu kalau kita nggak paham tetap ada risikonya kan ya. Iya, hidup kan memang seperti itu ya, koin ya. Iya, nggak bisa dipisahin antara return sama risiko. PR kita di situ. Dan kita harus tahu juga kita punya profil risiko nih. Kalau kita orang yang memang takut
hilang uang ya kita jangan ke saham. Kan ada ya, aduh nanti aku harus kalau investasi tuh harus untung terus gitu. Jadi kita konservatif nih ya, konservatif ya nggak bisa ikut yang financial instrument yang nggak tampak itu. Kayaknya apapun semua orang pengennya untung deh. Gak ada yang mau rugi. Sampai ada iming-iming invest sekian nanti balik langsung sekian persen dalam waktu dekat, sampai kita terbawa dengan mudah investasi bodong kan gitu ya Bu Nani ya. Itu yang karena kita pakai mindset kita investasi pengennya untung terus. Iya sampai ke blend. Sebenarnya ketika tinggal kita lihat aja kan ya, ketika lagi turun ya udah jangan kita jual gitu kan. Betul. Ketika nanti udah naik dan kita pas butuh mungkin bisa dijual gitu ya, ketika pada sudah waktunya yang tepat gitu ya. Betul sekali, makanya kita harus tahu untuk apa sih gitu, kapan sih itu sebetulnya. Oh berarti memang harus penetapan tujuan dulu ya di awal ya. Iya, supaya kita ngerti. Oh iya, spesifik, ini namanya SMART ya namanya. SMART tuh S-nya itu spesifik. Kita mau untuk apa? M-nya itu measurable, bisa kita ukur. Kemampuan kita sekian, kita bisa invest berapa sih? Gitu. Jangan dipaksain sampai utang-utang buat invest gitu kan. Lagi ada yang musim begitu kan? Nah iya kan? Iya, utang gitu. Nggak bisa, kita harus ukur kemampuan kita. Hanya itu bisa kita capai gitu. Jadi kita invest itu untuk apa sih? Kita harus bisa merealisasikan itu gitu. Ya intinya ya realistis juga ya kemampuan kita. Kan kita tuh ada yang apanya tuh, yang biasa kita dengar tuh muda bahagia kaya tua masuk surga kayak gitu ya. Nah ketika kita ingin sejahtera ya. Merencanakan tuanya kita itu bahagia, tua tetap kaya raya ya, nggak bergantung ke orang lain, tetap mandiri gitu. Nah saat yang tepat untuk memulai itu sebenarnya kapan? Sesegera mungkin. Oh sesegera ini mungkin. Untuk pensiun atau untuk untuk masa tua kan? Masa tua. Sesegera mungkin. Kita produktif sesegera mungkin kita sisihin untuk pensiun. Jadi walaupun aku punya uang pensiunan dari perusahaan gitu, pasti kurang. Ya biasanya nggak bisa sampai 5 tahun lah, kalau nggak bisa kelola dengan baik ya udah habis. Kan targetnya nanti aku dikatakan itu sudah aman untuk masa tuanya. Itu ketika aku sudah punya berapa tabungan? Itu matematikanya ya. Idealnya gitu. Yang bisa mencukupi kita hidup 25 tahun setelah pensiun. 25 tahun asumsinya kita hidup 25 tahun lagi setelah misal aku pensiun umur 60 berarti itu 85. harus 75 85 iya 85 tahun kali kebutuhan per bulan. 25 kali kebutuhan per bulan. Iya, jika pengen memang gaya hidup kita tetap sama seperti pada saat masih produktif. Bisa. Kebutuhan per bulan itu satu orang atau satu keluarga? Satu keluarga. Oh, satu keluarga. Besar juga. Iya, tapi nanti gini, kita tuh punya impian, aku nanti tua, otomatis udah tua kan nggak punya tabungan anak. Nah, mau kebutuhan per bulan tuh mau 60% dari saat aku produktif nggak gitu. Kita ada setting di situ. Nanti tinggal kita itu matematika. Kalikan 25. Atau pengen ideal ya sama kayak kita masih ngopeni anak misalnya begitu. Kalikan aja 25 kalau pengen kita lifestyle-nya tetap sama pada saat kita produktif. Bisa kayak gitu. Kita punya target sendiri. 25 kali ya. Iya, kan kita hidup 25 tahun. Harapannya loh. Iya, gitu, Bu. Supaya gimana? Dihitung dulu nanti ketemunya berapa. Tapi gini, nanti kan ada nih ya dari kantor berapa, kan sudah dapat. Selama produktif mungkin punya kontrakan. Barangkali itu nanti bisa nyumbang berapa. Oke, akumulasi berarti akumulasi. Terus nggak harus cash sekian gitu enggak sih, terus nanti punya misal saat ini punya logam mulia udah berapa kan bisa nanti pada saat kita pensiun kalau memang mau dijual ya dijual, kalau enggak pun ya biar dulu apa gitu sih.
Yang ini kan yang kita maksud itu adalah ketika kita pensiun, maka ketika kita tidak ngapa-ngapain ini kita masih punya pendapatan itu kan? Betul, yang mengcover hidup kita supaya kita nggak gangguin anak kita. Kita kan harus bisa memutus sandwich generation ya, kasihan anak-anak. Betul. Sudah punya hidup sendiri-sendiri ya. Betul. Udah punya tanggung jawab juga. Ya, supaya mereka fokus sama keluarganya sendiri. Oke, nanti setelah ini kita hitung ya 25 kali. Iya, pengeluaran ngobrol kita. sama suami. Iya. Ya, Kita tercapai kira-kira berapa tahun lagi? Rilis aja nanti aset-aset yang produktif itu kan bisa nanti memberikan kontribusi untuk nambah-nambah. Oh, oke. Bisa itu. Iya, jadi sebetulnya kalau kita mau kreatif tuh ya bisa, makanya pengelolaan itu money kreatif. Sebenarnya semakin mudah kita menyiapkan itu semakin Betul. ini bagus ya. Nah, makanya sedini mungkin. Jangan gini lah, kebanyakan orang-orang kita itu gini, aku nanti pensiun dapat pensiun dari kantor. Uang habis deh gitu. Iya. Nggak Padahal bisa. nilai uangnya nanti sudah beda ya, udah inflasi kan. Makanya harus nambah sebetulnya. Harus nambah. Yang kita upayakan sendiri. Gitu. Berarti dengan 25 kali itu maka kita masih memiliki kehidupan, standar kehidupan yang seperti saat ini kita jalani ya. Harapannya begitu. Oke. Kita masih bisa main sama teman. Masih bisa main-main bisa. Di rumah nggak mikir. Makan-makan bisa, jalan-jalan bisa. Hadiahin gitu. cucu kan gitu. Ya, oke. Pensiun itu kalau di piramida keuangan paling atas Bu Nani. Jadi intinya adalah supaya kita itu bisa menapaki setiap level piramida ya kita harus kuatin yang bottom. Yang bawah, berarti keamanan keuangan tadi. Ya gitu ya, atur cash flow kita jangan sampai defisit. Utang kita dibatasi kalau kita memang sudah mentok rasionya angsuran 30 sampai 35 ya jangan kok ditawarin utang kita utang lagi. Aku sekarang udah belajar mengontrol belanja online. Ya. Biasanya kalau lihat barang bagus kan, kok bagus ya, pengen beli gitu kan langsung beli. Nah pernah suatu saat ya, tahu-tahu kok uangku berkurang banyak gitu. Ternyata setelah ambil di print itu ya transaksi 1 bulan, loh ternyata belanjanya banyak. Nah kita nggak terasa itu. Nah sekarang caranya kalau lagi kepengen kok bagus ya, masukin keranjang dulu. Iya, didiemin aja 7 hari gitu 2 minggu. Besok lupa. Nah, berarti sebetulnya nggak butuh. Iya, kan terasanya sudah belanja tadi tuh, masukin keranjang. Padahal kan kita nggak transaksi belanja ya. Tapi itu ternyata cukup efektif. Itu memang ada metodenya. Ternyata ketika kita nggak beli itu juga kita nggak terjadi kesulitan ya. Nah, kita nggak sedih, aduh apa gitu ya. Itu memang ada Bu. Jadi gini, memang kalau di marketplace itu kan dorongannya banyak. Ada fasilitas pay later, gratis ongkir, cashback dan sebagainya, membuat kita jadi impulsif. Betul. Nah, jadi sarannya boleh nih masukin keranjang sampai di keranjang 2000 barangnya enggak apa-apa. Diamin dulu selama 3 hari. 3 hari keranjang diintip lagi aja. Diintipin dah. Diamin lagi 7 hari. Nanti ada yang bilang nanti promonya habis. Ya biarin. Nggak apa-apa. Toh nanti ada lagi. Jika mau gitu. Nanti 7 hari. Diamin lagi. 2 minggu. Diamin lagi 25 hari sebulan. Nanti kalau kita udah biasa ya berarti kita nggak butuh. Nah itu salah satu cara memastikan bahwa ini kebutuhan atau keinginan. Nah betul kan perempuan biasa gitu ya. Lipstick udah ada 5 warna gitu, ada lagi. Belum ada yang ungu gitu kan? Belum ada nih. Itu baru lipstick, belum kerudung, belum baju. Nah itu dia. Sepatu ya. Aduh. Itu makanya kalau kita nggak punya budget yang untuk living 60%, udah nanti penghasilan habis hanya untuk begitu aja. Gagal semuanya. Jadi sebenarnya ketika kita tuh memetakan pendapatan kita tuh ya, kita plotting ini ke sini itu bukan suatu bentuk bahwa kita itu pelit pada diri sendiri, tapi justru itu kita sedang mengkontrol hal-hal yang nggak bagus kan ya. Menyelamatkan kita di masa depan. Itu kalimat yang lebih bagus tuh. Menyelamatkan kita di masa depan. Iya, karena gini, itu orang bilang kamu pelit, kamu kikir. Padahal dengan kita punya budget, hidup kita tuh sejahtera. Kenapa? Pos-pos kita tuh malah terpenuhi. Tidak hanya kumpul di satu pos, uang kita habis bukan hanya di satu pos yaitu kebutuhan sehari-hari, tapi habis untuk
bahkan kita yang bisa pas berderma. ya, sesuai lah ya, sesuai Iya. kebutuhan gitu ya. Nah malah kalau di agama kita gitu Iya. kan, sebaiknya tadi sisihkan minimal 10%, sisihkan maksimal 10% untuk berderma. Oke, minimal 2,5 ya. 2,5. Oke, 2,5. Bisa Minimal sampai dulu lah ya, mudah-mudahan 2,5. nggak apa-apa nah, supaya kita bisa berbagi. Nah itu Betul. berkahnya malah lebih. Tapi kalau kita Mhm. nggak ada pos begitu, saya yakin habisnya hanya untuk living. Oke. Needs aja yang habis. Tadi Bu Ida sempat terucap tentang dana darurat ya. Iya. Nah, yang disebut dana darurat sebenarnya gimana tuh? Iya, jadi kita harus punya dana yang jika dalam keadaan darurat tuh kita bisa memenuhinya sendiri. Jangan dana darurat nanti kita nyawal tetangga, teman. Jangan Dana utang, darurat tadi itu gitu. di luar yang 10% saving ya? Sebetulnya bisa dipenuhi dari Yang saving itu? 10%. Oh, Iya. oke. Jadi kita perlahan dulu. Hmm. Jadi kita sisi 10% kalau memang mentok kita punya penghasilan spellingnya sisa yang ada 10% itu, ya udah dana darurat pelan-pelan aja dipenuhi dari 10% itu. Jadi kalau suatu ketika kendaraan kita rusak, kita nggak bingung, kita ambil dulu. Kalau udah diambil ya kita isiin lagi. Karena minimal tuh sebetulnya kalau untuk single 3 bulan terpenuhi. Tapi kalau kita berkeluarga minimal tuh 6 bulan sebetulnya. Kan kita nggak ngerti anak kita gimana. Iya, oh kita udah punya asuransi, ternyata maaf, asuransi bisa BPJS nggak bisa cover. Kita punya asuransi swasta, ternyata harus ngeklaim ada proses. Padahal rumah ribut sakit, ya. iya. Harus bayar dulu. Nah kita nggak sibuk-sibuk nih cari tangan. Dana darurat kita pecah, pakai dulu, nanti kita isi lagi. Tuh, makanya amanin dulu keuangan kita, baru kita mikirin investasi. Itu nanti baru bisa tidur nyenyak ya. Iya, sebetulnya itu bukan kita menzalimi diri ya, Iya. mengelola uang. Tapi sebenarnya kita tuh menciptakan kedamaian dalam hidup kita. Betul. Tapi kok dibilang, berarti nanti biar kaya ya? Kaya itu bonus. Tapi menurut saya dengan kita mengelola, kita tuh hidupnya lebih sejahtera. Nah sebenarnya yang disebut kaya itu yang seperti apa? Oke ya, kaya itu relatif ya bukan Oke, ya. Menurut saya sih kita fokusnya sejahtera deh. Sejahtera. Hidup enak, makan enak. Enak tuh bukan makan enak, bukan harus yang Buat mewah. yang mewah ya, Iya, bukan tapi ya? bisa menikmati setiap suap itu tanpa ada mikir utangku gitu Iya. Tapi biasanya kalau jiwa kita tenang, semuanya tuh nikmat. Tapi bagaimana kita bisa tenang kalau utang itu ngejar kita? Oke. Ya, Berarti kan? kaya bisa didefinisikan bebas utang. Kalau bebas utang ada orang yang memang harus berutang. Biasanya orang-orang pengusaha kan. Oke. Karena utang itu yang baik kan Bukan utang konsumtif ya. Iya. Sepanjang seseorang punya utang dan dia angsurannya masih sehat, sebenarnya tidak apa-apa sih. As long as bukan untuk konsumtif. Oke. Gitu. Kalau untuk konsumtif ya tahan dulu. Anggap aja kita belum mampu beli kalau memang Belum uang kita saatnya belum ya. cukup. Iya, kecuali memang benda-benda yang membuat kita harus beli karena mengganggu produktivitas. Tapi tetap aja walaupun barangnya barang konsumtif, misalnya kayak HP gitu kan, HP ternyata dia memang butuh nih untuk pekerjaan, untuk menghasilkan uang. Itu bukan konsumtif kalau buat dia, karena akan menambah penghasilan. Betul. Itu boleh kalau memang diupayakan. Karena untuk operasional ya. Uang apa ya yang kredit lunak dan sebagainya, it's okay. Tapi kan untuk sesuatu yang produktif. Tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan ya pakai utang, mending tahan dulu. Iya. Gitu. Jangan gengsi dengan temennya yang sudah pakai HP keluaran terbaru ya. Aduh, gengsi itu mahal. Itu dia. Oh, iya. Yang lebih paham tentang diri kita ya kita sendiri ya kan. Memang kita harus jujur pada diri kita sendiri ya. Sepakat ya. Terus kesejahteraan seperti apa yang diinginkan kita juga yang tahu ya, orang lain. Karena namanya kesejahteraan juga kan subjektif ya. Ya. Kalau saya pribadi lebih sukanya kaya itu relatif, tergantung kita bagaimana. Tapi sejahtera itu memang damai gitu ya. Damai yang membuat kita itu yang bisa damai kan ketika semuanya tercukupi ya. Iya, cukup loh Bu. Yeah. Kita punya ininya batasnya cukup gitu. Cukup udah lebih dari cukup kalau menurut saya. Makanya harus
pas-pasin gitu. Ya betul. Nah ini nih, kadang tuh penyakitnya kita itu males untuk mencatat tuh. Kan itu identik dengan mencatat nih kan ya. Nah, banyak itu yang bilang males itu untuk mencatat tuh. Iya, begitu dapat duit, oh ya sudah bayar utang. Terus ya udah nabung. Tapi kita enggak tertata secara rapih seperti itu. Nah, kadang-kadang memang akhirnya kemudian ada yang kelewatan. Ada yang sudah melewati, kita nggak sadar. Betul. Gitu ya. Sebetulnya memang kuncinya memang rajin mencatat. Nah, apakah ada tipsnya nih biar rajin mencatat? Ada aplikasi yang lucu sebetulnya. Tapi saya nggak bisa sebut merek nih. Banyak gitu kalau mau di Play Store itu aplikasi membuat mesti endorse dulu nanti. Banyak yang simple yang mudah kita pelajari juga ada. Bahkan ada mobile banking yang ada loh memfasilitasi pencatatan cash flow tuh ada. Oh ya, ada ya. Bank yang saya punya ada gitu. Ada juga gitu. Sebetulnya nggak harus nulis tangan. Tapi kalau saya orang konservatif jadi saya masih nyatet benar nih. Oh ya? Ya malam hari sebelum saya tidur, kalau enggak pagi hari habis sholat tahajud itu saya catat. Jadi semua struk ya namanya struk gitu ya. Kwitansi atau apa saya simpan di dompet, kemudian saya catat. Ini berarti seperti tata kelola kalau kita di tempat kerja ya? Sebetulnya karena saya basicnya orang akuntansi ya. Nah kan saya keluar dari minimarket langsung peluk-peluk. Nah, padahal itu yang paling banyak kita beli yang tak terduga. Iya betul. Itu refaktor namanya. Jadi pengeluaran kecil-kecil itu kalau sebenarnya kita kalkulasi Bu Nani itu sebenarnya lebih dari semuanya. Kecil-kecil. Betul. Beli kopi. Itu. Jajan apa? Padahal kopi sekali beli berapa? 20.000 minimal. Iya, masa cuma beli kopi doang kan? Iya. Sama apa? Ada temannya. Itu kalau kita kalkulasi banyak. Ya bukan berarti aku nanti jadi orang nggak gaul, enggak sih. Tapi kita harus tahu diri. Sejauh mana kita harus ikut pergaulan kalau memang sumber daya kita belum mencukupi. Iya. Berarti harus memang dimulai kalau memang ingin merencanakan masa depan atau masa tua kita yang sejahtera. Harus dimulai dengan berani memaksakan diri nih ya, menata diri, mentertibkan diri ya. Iya. Jangan jadikan teman kita peleter, jangan jadikan orang tua kita dana darurat, nantinya jangan jadikan anak kita dana pensiun. Harus mandiri finansial kan gitu. Bagus ini. Kata-kata hari ini. Kalau memang kita ingin tetap berinvestasi meskipun mungkin pendapatan kita itu masih UMR atau sedikit di atas UMR lah ya. Itu gimana tuh dengan yang investasi nilainya kecil-kecil itu, apakah memang itu baik ataukah ada cara tertentu bagaimana? Supaya gini aja deh, kita latihan untuk membiasakan diri kita mulai berinvestasi. Misal tadi keuangan kita udah aman, kita udah punya dana darurat, kita sudah punya tabungan misalnya yang lain, pengen naik level berinvestasi. Sebetulnya kalau kita tuh tipikal orang yang takut berinvestasi sendiri, apalagi dana kita kecil. Sekarang tuh ada namanya reksadana ya Bu Nani. Kita udah pasrah aja sama manajer investasi, itu ada sampai 10.000 aja ada ya. Oh ya, reksadana itu apa? Jadi kita akan naruh gitu, nanti sama manajer investasi uang dari orang-orang tadi dikumpulin. Nah sama mereka nanti akan diinvestasikan. Oke, itu di bank ya? Ada di bank ataupun sekarang malah marketplace aja ada. Oh gitu? Iya, malah kecil-kecil. Kalau di bank angkanya ada minimal 100.000. Iya, tapi kalau di marketplace, tapi lihat dulu dia udah terdaftar di OJK atau belum. Jadi kita harus yang legal ya, yang legal gitu. Nah kita untuk latihan coba nih kita mau investasi di marketplace nih. Ya, gimana caranya? Bisa anggap aja sebulan 100.000. 100.000 per bulan. Kita sisihin tiap hari cuma 3.000 berapa 100.000 itu ya? Iya 3.500 lah ya. Kurang lebih segitu. Nah taruh misalnya di mana lah gitu reksadana yang penting. Tapi kita pastikan dulu kita tipikal orang yang
takut akan rugi atau enggak. Tapi untuk awalan kita nguji nih profil kita apa, kita ambil aja reksadana pasar uang. Nah, nanti sama manajer investasi akan diinvestasikan ke produk-produk pasar uang, ada deposito dan sebagainya. Nah, nanti kita taruh. Jadi terkadang kita tuh masih menunggu mau invest harus dananya gede gitu ya Pak. Iya betul. 10.000 per hari atau bisa ya. terakumulasi bisa. Itu memang kita harus setor harian. Bisa, tergantung kita. Oh gitu. Iya. Tapi pilihannya ada. Ada. Bisa alternatif itu. Tapi kalau kita pengen, aku setiap bulan deh mau di debetnya, nanti kita bisa ambil kalau nggak kepengen di marketplace atau di aplikasi keuangan, kita pengen di bank kan ada minimal 100.000. Itu nanti namanya reksadana yang bulanan nih, di debit otomatis. Jadi kita ke bank, misal kita apalagi kita payroll, gaji kita di bank, minta aja nanti auto debit. Nah, berarti otomatis mau tidak mau dipaksa menyisihkan. Betul. Udah 100.000, udah nggak kelihatan kan ya? Iya, nanti akan didebit setahun, berarti 12 bulan. 12 bulan selesai, oh ternyata kok aku bisa nih, uji coba nih 100.000, buka rekening lagi, jadi bisa untuk melatih diri kita bahwa kita tuh menganggap 100.000 udah deh untuk hal itu. Kan investasi kayak melupakan uang ya. Iya betul. Nggak usah langsung dijual. Tapi kalau pakai reksadana itu ada keuntungannya kan ya? Ada, kan nanti sama manajer investasi akan diinvestkan kan, itu akan terus bergulir gitu. Nah itu nanti pertama melatih kita menyisihkan walaupun dipaksa karena udah ribet. Yang kedua kita menghargai nilai kecil. Saya selalu bilang pada saat seminar gitu saya bilang small is powerful. Saya selalu gitu. Jadi pada saat kita tuh ngomong bahwa susah, investasi susah, padahal kita punya anak nih. Kalau nggak istrinya lagi hamil. Nah itu waktu yang tepat nih untuk ngambil. Sisihin aja 100.000. 7 tahun waktu paling tepat itu ya? Iya, untuk anak sekolah. Untuk anak sekolah ya. 7 tahun di reksadana, itu hitungan saya itu bisa 7 juta lebih. Masuk sekolah SD kan sudah. Dapat 7 juta itu dengan investasi berapa? 100.000. 100.000? Iya. Per bulan? Reksadana, iya. Oh gitu ya? Iya. Oh lumayan. Iya. Reksadana memang kalau pasar uang memang ke instrumen pasar uang ya. Nanti kalau kita mau yang naik dikit levelnya, reksadana tetap bisa nanti sama manajer investasi di obligasi. Aman. Iya. Intinya begitu, kita harus kreatif gitu. Oh ya. Yang pertama memang kita harus tahu dulu nih. Iya, kita harus tahu dulu ya. Kita memang harus mulai peduli dan harus tahu memang. Sepertinya ini menurutku ilmu wajib loh. Ilmu wajib yang harus diketahui oleh semua orang. Iya, itu PR saya Bu Nani. Iya. Karena semua orang itu kan harus sejahtera ya kan. Nah, itu berasal dari rumah. Kalau dan itu fokus saya memang ke ibu rumah tangga. Karena sejauh ini kan memang ibu rumah tangga mengelola ya, atau kebutuhan rumah tangga merintal itu. Nah kalau ibu rumah tangga itu teredukasi, ya harapannya nanti outputnya ya baik, keuangan keluarganya aman lah. Tapi bagus itu kalau ibunya pas hamil ikut reksadana yang 100.000. Iya. 100.000 itu per hari apa per bulan? Per bulan 100.000 ketika anaknya umur 7 tahun waktu saatnya sekolah, udah punya duit sendiri ibaratnya ya. Si anak sudah punya duit sendiri nih untuk sekolah gitu kan? Iya. Nanti untuk biaya masuk SD. Apalagi maksudnya SD ini negeri nggak bayar, tapi seragam, buku aman. Dia bisa membiayai dirinya sendiri kan dengan itu. Iya. Setelah itu kita ikut lagi gitu kan ya, mungkin untuk 6 tahun lagi, untuk sampai SMA kan. Betul. Waktu saatnya dia kuliah, udah punya duit sendiri lagi gitu kan. Begitu Bu. Tapi kadang orang kan, aduh susah 100.000, tapi rokok bapaknya jalan terus. Gemes sih Pak. Ya nanti pas anaknya sekolah nggak punya duit ngutang. Itu yang terjadi di masyarakat itu, yang bikin gemes di situ. Terbukti ke anak saya. Saya udah punya dari dulu kala saat saya hamil, ya kebetulan memang saya kerja di lembaga keuangan, jadi mungkin lebih tahu itu gitu. Kalau dulu kala sebelum tahun 2005 ya, reksadana itu hanya untuk orang kaya. Karena harus duitnya masuk gede. Tapi sekarang sudah ada yang tahapan, jadi per bulan. Jadi itu semakin mudah gitu. Semakin mudah dan mungkin memang targetnya agar lebih banyak masyarakat yang sejahtera ya.
Betul. Tapi ini memang harus banyak yang tahu nih. Iya ya. Ya, meskipun terlambat nggak masalah. Ya mungkin anggap aja tadi 25 tahun lagi kan paling tidak. Iya. Ya kan? Untuk menyelamatkan kita Iya. setelah pensiun. Kalau sekarang misalnya reksadana 100.000 per bulan kalikan 25 udah lumayan kan? Padahal 100.000 itu kalau kita ke kafe cuma dapat satu minuman sama satu croissant gitu kan ya. Betul ya. Iya, tapi enggak. Tapi intinya adalah jangan sampai dengan kita itu belajar mengelola, kita pelit. No. Tapi kita punya pos-posnya. Nah, kalau masalah makanan sebenarnya itu juga kita memang harus mengerti makan makanan yang perlu kita makan dan yang tidak. Apalagi usia sekitar Iya, ya. benar kan? Harus ngulangi minuman manis. Nah, gitu ya kan. Tapi sekarang godaannya kan banyak sekali ya. Iya. Nah, itu ya kembali ke diri sendiri lagi. Kita ingin masa depannya seperti apa ya? Iya. Masa Boleh depan yang mencoba sehat. tapi jangan larut dalam itu gitu. Apalagi sekarang lagi musim olahraga apa yang lagi happening gitu. Aduh, itu mahal banget. Tahu diri lah kita. Betul, betul. Ya sebenarnya semua olahraga kan menyehatkan ya. Tuh. Tapi ada Jalan alternatif kaki lain. aja juga sehat ya kan? Betul. Kan nggak ada modalnya tuh coba jalan. Iya. Modalnya kaki kita sendiri. Angkat beban juga nggak harus ke mana yang ada member kan? Iya. Angkat beban. Betul. Sebenarnya kita Ya, harus kreatif bener. nih ya. Bener, kreatif, ngirit. Jangan ngirit deh. Oh, nggak boleh sama ngirit. Ngirit bukan pelit loh. Beda kan? Hemat. Hemat tuh bahasa Indonesia, ngirit Iya. bahasa Jawa kali ya. Saya lebih bagusan hemat. Oh gitu ya, oke hemat pangkal kaya ya. Ya. Oke Bu Ida, sepertinya sudah Iya. cukup banyak yang kita share ke teman-teman di rumah. Meskipun sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita cari tahu, tapi seru. mungkin lain waktu ya. Iya. Kalau masalah duit memang sangat menyenangkan ya. Iya. Nggak habis hari. Nggak ada habisnya. Iya. Dan ilmunya memang benar-benar harus kita terapkan ya. Kalau semuanya yang di rumah ingin nanti di akhir tuanya kita itu tetap mandiri, tetap kaya, tetap sehat, tetap sejahtera, maka mulai saat ini juga Iya. kita lakukan planning. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Sama-sama banyak juga atas untuk kehadirannya. undangannya. Iya. Iya, Masa terus. lain kali nanti ketemu lagi. Amin, insyaallah. Begitu pemirsa pertemuan kita kali ini, semoga bisa mendapatkan insight dari obrolan kita kali ini dan mari kita sejahtera bersama-sama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.